Sebelum mendengarkan Tira Audio Series, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal. Cerita ini merupakan original konten dari Bumi Langit. Semua nama, tempat, dan kejadian di cerita ini adalah fiktif. Episode sebelumnya, di Tira Tragedi. Tahu segalanya. Satu hal yang ku tahu, siapapun yang melepaskan segel 9 roh naga akan diambil jiwanya sebagai harganya. Gak boleh, nyawa Mami gak boleh diambil. Tira Tragedi, episode 8, Legenda 9 Naga. Aku melepas infus, tertatih keluar kamar, dan mencari ruang ICU VVIP. Tante Enggal dengan sigap membantuku. Ia memberiku kursi roda. Tanganku masih mencengkram erat Wisesa. Tante, ayo cepat. Aku mau tahu keadaan Mami. Tenang, Nona. Para dokter dan perawat masih berada di ICU. Detik ini, aku merasa waktu terhenti. Pikiranku berkecamuk. Jika yang terburuk terjadi pada Mami, aku tak tahu apa yang bakal terjadi padaku. Papi menghilang, dan kini Mami kritis. Semua salahku. Harusnya aku gak kemana-mana, dan gak percaya mimpi itu. Aku gak bisa jaga Mami. Aku meratap. Pikiranku makin kalut. Satu-satunya yang bisa kulihat hanya gelap. Nona Susi? Manusia, sadar manusia. Aku mendapati diriku berada di ruang tanpa cahaya. Gelap gulita. Mami! Papi! Dara! Niko! Tak ada tanggapan. Tak ada apapun. Oke, ini pasti mimpi. Ayo bangun sih. Tanganku mencubit diriku sendiri. Sakit. Aku sebenarnya ada di mana sih? Mami sedang kritis. Aku harus mastiin keadaan Mami. Bangun sih! Semakin aku mencubit atau menampar diriku, aku tenggelam ke tempat yang lebih gelap. Aduh! Sialan, suara itu lagi. Siapa kalian? Keluar! Hadapi aku! Aku terus berjalan di kegelapan. Suara aneh itu berputar-putar di sekelilingku. Keluar kalian! Aku berusaha mengabaikan suara-suara itu. Terus berjalan. Hingga muncul pemandangan asing dan suara-suara aneh itu mulai berganti dengan suara sungai. Di hadapanku, ada rumah-rumah panggung sederhana berbaris di pinggir sungai. Dari jerami dan kayu, penduduk juga memakai pakaian lusuh atau bertelanjang dada. Jalanan masih berupa tanah. Udara amat sangat bersih dan segar. Akhirnya, hari ini kita panen udang dan ikan. Tidak sabar rasanya untuk perayaan nanti malam. Iya, kita harus segera siapkan hadiah. Persembahan untuk Wisesa. Berkat penjagaannya, tambah kita panen. Betul tuh. Senang sekali ada roh naga penjaga di kerajaan ini. Berkah. Tapi, saya nak dengar ada roh naga-naga jahat di kerajaan lain. Oh, saya nak juga dengar kabar tuh. Ada yang cakap, para naga akan melakukan semua yang diperintah raja. Tempat ia mengabdi, entah baik ataupun buruk. Untuk saat ini, raja kita dan Wisesa saling membantu. Damai, itu cukup. Para naga. Wisesa. Nama naga itu...
Ini di mana ya? Kakiku yang tanpa alas mendekati dua penduduk paruh baya itu. Tapi kalau suatu hari Wisesa jadi jahat, nak bagaimana? Saat ini kita hidup berdampingan dan saling menjaga. Tapi kita tidak tahu masa depan nih. Kalau itu terjadi, kita kan punya raja yang akan melindungi kita. Kau sangat percaya raja? Iyo, raja kita bijaksana dan kuat. Karena itu, Wisesa mengabdi padanya kan. Roh naga bijaksana, memilih tuan yang bijaksana pula. Halo, kalian bisa dengar aku? Dua penduduk itu berlalu, menembus tubuhku. Aku terperanjat, bingung. Jadi, apa ini adalah mimpi? Aku time travel ke masa lalu, atau apa? Hei, tunggu! Aku berusaha mendekat. Baru saja tanganku mau menggapai mereka, sebuah kabut hitam muncul dan melenyapkan mereka. Loh, mereka lenyap? Ini beneran mimpi? Aku menengadah, langit biru dengan awan putih, seketika dipenuhi kabut hitam. Pekat. Mau hujan? Ada kebakaran? Tubuhku spontan berlari menuju asal suara. Teriakan dan tangisan menggema di mana-mana. Orang-orang berlari cepat, bersembunyi, menghindar dari kabut tersebut. Dengan refleks, aku juga menghindari kabut dan masuk ke sebuah bilik kecil, tempat penyimpanan beras. Ada apa sih? Dari tempat persembunyian, ada sedikit celah yang membuatku bisa melihat ke arah luar. Satu persatu orang lenyap, seolah ditelan kabut. Apa yang sebenarnya saat ini kulihat? Apa aku juga akan lenyap kalau terkena kabut? Entah ini nyata atau mimpi. Instingku hanya ingin selamat, tetap hidup. Manusia hanya makhluk perusak bumi. Manusia tak pantas berada di sini. Manusia tak seharusnya hidup. Wisesa? Tapi suaranya beda. Ini seperti suara perempuan. Naga lain? Namun, segumpalan kabut asap mendadak menerjang ke arah persembunyianku. Brengsek! Kabutnya ngejar aku! Bilik tempatku bersembunyi hancur seketika. Aku berusaha menghindari serangan kabut, sembari berhati-hati pada bekas-bekas kayu dari bilik yang meledak. Bangsat! Kabut itu mengejar, seolah ia diperintahkan menujuku. Aku berlari menjauh, melompat, menghindar, tapi... pakai jarak sandung! Belum sempat aku berdiri, kabut hitam kelabu itu mengekangku. Sesak! Apa ini bakal melenyapkanku? Susi, maafkan papi. Suara papi terdengar, terasa amat dekat di telingaku. Refleks aku mencari, berteriak, sembari berusaha untuk bebas dari belenggu kabut hitam ini. Papi! Kabut itu makin mengikat, mencekik leherku. Napasku tercekat. Sesak. Sakit. Suara papi terus menggema di sekelilingku. Mengulang maaf.
Maaf, Ada rasa pedih dan sedih dalam suaranya. maafkan Papi. Maafkan Papi. Ini takdir kita. Nona Susi, Nona sudah sadar? Aku melihat dinding putih di sekeliling. Tante Engel berada di sisiku. Aku terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhku masih terasa sakit dan nyeri. Entah karena serangan-serangan naga di goa atau mimpiku barusan. Semakin lama, aku makin tak bisa membedakan fakta dan mimpi. Semuanya sama-sama terasa begitu nyata. Namun, ketika aku mencoba mengingat momen nyata terakhir, Mamilah yang muncul di benakku. Mami gimana tante? Aku turun dari tempat tidur. Ku lepas paksa infus di tangan. Nyonya Ilana, Apa? Mami kenapa tante? di sana Nona. Nyonya Ilana berhasil melewati masa kritis, tapi dalam kondisi vegetative state. Vegetative state? Koma? Bukan Nona. Menurut dokter, vegetative state adalah keadaan pasien tidak sadarkan diri. Tetapi anggota tubuh masih bisa bergerak sesuai refleks. Dokter masih tetap memantau dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aku melangkah lemas ke ranjang yang tak jauh dariku. Mami dalam keadaan tidur. Denyut jantungnya ada. Aku terduduk lemas. Ku genggam tangan Mami. Makasih, Mi. Makasih. Nona, semalam Nona pingsan. Dokter mengatakan kalau Nona masih kelelahan dan shock. Saya harap Nona berkenan untuk istirahat. Sampai kondisi Nona membaik, saya akan urus semuanya. Thanks, Tante. Susi bakal di sini, nemenin Mami. Sampai Mami sadar. Baik, Nona. Saya akan ke rumah utama, menyiapkan barang-barang Nona dan Nyonya. Lalu, ini liontin Tuan Bara. Sudah selesai dicek oleh forensik. Gimana hasilnya, Tante? Hanya ditemukan sidik jari Tuan Bara, Nyonya Ilana, dan Nona Susi. Ini dokumennya, Nona. Taruh aja di meja, Tante. Baik, Nona. Ada lagi yang bisa saya bantu, Nona? Nope. Makasih, Tante. Tante Engel berlalu. Aku masih menggenggam erat tangan Mami. Tangan yang amat sangat jarang kusentuh. Terakhir adalah ketika aku dan Mami keluar dari goa tempo hari. Mi, maafin Susi. Harusnya kita gak kemana-mana. Harusnya Susi gak usah maksain diri buat nyari Papi. Semua ini salah Susi. Tak ada respons dari Mami. Namun, aku tetap berharap suaraku bisa didengar Mami. Mi, Susi mimpi buruk. Susi mimpi dengar Papi, Mi. Papi minta maaf ke Susi. Mungkin Susi mimpi buruk gara-gara kejadian di goa. Kalau Susi ingat-ingat, sejak Susi mimpi Papi ditelan naga, Susi lihat yang aneh-aneh. Kuyang, pocong, mariaban, terus naga, kabut. Tadi, Susi mimpi Papi ditelan kabut hitam. Kabutnya dari naga? Atau jangan-jangan Susi emang ketempelan? Kabut naga katamu. Sepertinya kau hanya bermimpi melihat sengkala. Wah, kamu masih di sini? Aku tidak bisa kemana-mana. Kekuatanku hilang. Oh, ngomong-ngomong, kau bilang siapapun yang melepas segel 9 roh naga akan diambil nyawanya sebagai harganya. Aku yang mecahin pusaka, bukan segel. Kenapa bukan aku yang diambil nyawanya? Aku tidak tahu jawabannya. Mungkin kamu yang salah. Gak ada ambil nyawa. Apa yang terjadi ke Mami? Murni karena Mami kekurangan oksigen di goa. Meski begitu, kau harus tetap bertanggung jawab. Pusaka kami telah pecah. Kau harus segera mengumpulkan kembali 9 pusaka itu sebelum malapetaka akan terjadi.
Gak bisa. Aku harus jaga Mami. Aku gak mau Mami kenapa-napa lagi. Lagian, informasimu salah. Percayalah, malapetaka sungguh akan terjadi. Bukan hanya di tempat ini. Dan bukan hanya padamu. Itu udah terjadi ke aku. Papi hilang, Mami begini. Jika ingin menyelamatkan manusia yang kau sebut Mami, segel kembali 9 roh naga. Apa buktinya kalau kondisi Mami sekarang gara-gara pecahnya pusaka itu? Apa juga jaminan kalau Mami bakal kayak semula kalau aku nyegel 9 roh naga? Untuk saat ini, aku tidak bisa menjamin apapun padamu. Kekuatanku hilang. Yang tersisa dariku hanya pengetahuan masa lampau. Dan aku akan mengatakan semua yang ku tahu. Jangan harap aku percaya sama omonganmu. Naga tidak akan pernah menyampaikan kebohongan. Terus, maksudmu yang nimpa Mami sekarang gara-gara kau? Kau salah satu roh naga kan? Bukan seperti itu manusia. Pergi kau! Atau kali ini, aku bakal benar-benar menemukanmu. Aku tak akan pergi dari sini. Tugasku adalah menjaga dunia. Terserah. Jangan ganggu aku dengan ocehanmu. Aku mengabaikan naga kerdil itu. Dia duduk di salah satu sudut kamar ini. Aku masih bingung dengan semua hal yang terjadi sejauh ini. Apa ucapannya benar? Apa Mami begini karena pecahnya pusaka? Dan mimpiku tadi, Mami... Halo Dar, Nick. Besti, gimana keadaanmu? Maaf, Dara baru cek HP. Tante Enggal ngasih tahu kabar Tante Ilana. Terus bilang kalau Susi sudah sadar, tapi pingsan kecapean. Aduh, Susi jadi kurusan. Pucat banget wajahmu sih. Harusnya gak usah video call sih, Dar. Chat aja biar Susi bisa istirahat. Loh, kan Dara cuma mau mastiin keadaan Susi dan Tante Ilana, Nick. Dara butuh data visual. Lah, itu harusnya kata-kataku, Dar. Data visual. Itu bahasa Indonesia, Nick. Bukan bahasa Niko. Udah, debatnya udah dulu ya. Aku udah baikan, Dar, Nick. Nih, Mami masih tidur. Aku baru bangun sih. Syukurlah. Kalau badai sudah reda, Dara bakal langsung cus ke sana. Dari BMKG, belum ada kepastian kapan badai petir ini selesai sih. Jadi, aku nggak bisa janji kapan bisa jenguk kamu dan Tante Ilana. Badai? Iya, badai petir sama kabut asap. Susi nggak tahu. Aku berjalan ke arah jendela yang tertutup. Ruang VVIP ini cukup redam untuk menjaga ketenangan pasien. Ditambah, sedari tadi aku melamun dan banyak pikiran. Kabutnya bisa ngelenyapin orang nggak? Menurut sejarah, pernah ada peristiwa kabut asap London 1952. Kabut yang membunuh 12.000 jiwa. Ada peneliti yang mengatakan kalau kejadian itu dikarenakan ada campuran hasil pembakaran batu bara dan kabut alami yang menjadi kabut asam mematikan. Kabut ini membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas, sekitar 1 meter. Penduduk London pun akhirnya terjangkit masalah pernapasan. Jadi, kabut bisa melenyapkan orang. Untuk yang terjadi sekarang, menurut BMKG, skala kabutnya tidak seperti di London 1952. Mungkin ada kebakaran hutan. Tapi, ini kan lagi musim hujan ya? Aku masih perlu banyak data untuk dianalisis. Tapi, kamu perlu waspada sih. Jangan sampai suatu hari
usaha keluargamu jadi penyebab kabut asap mematikan. Thanks infonya, Nick. Syukurlah kalau kabutnya nggak ngelenyapin orang. BMKG bilang ini anomali. Sama kayak gempa dan bencana-bencana kemarin. Pemerintah ngelarang masyarakat kita buat keluar rumah. Berita bilang udah banyak korbannya. Bangunan juga banyak yang rusak dan roboh. Aduh, bener-bener mau kiamat apa ya? Dara takut. Ya, dari data 50-50 tanda kiamat lah. Selama matahari belum terbit dari barat, masih belum kiamat, Dar. Ini mungkin hanya bencana akibat kerusakan alam karena manusia. Coba cek sih, apa perusahaan Tante Ilana juga nyumbang kerusakan? Wush, Nick, kok ngomongnya gitu sih? Loh, kan gak nutup kemungkinan, Dar. Apalagi dari data. Daerah kita minggu lalu gempa. Anomali. Kalau badai petir, kan emang sering. Kabut asap juga sering. Jadi, harusnya kita analisis mengapa ada gempa. Aku setuju pendapatmu soal badai petir, Nick. Terus, setauku, Papi dan Mami concern ke lingkungan. Mereka ambil dari alam. Mereka juga jaga alam. So, don't worry. Baguslah kalau gitu sih. Kayaknya hidupku udah kiamat. No. Susi, Dara dan keluarga gak berhenti berdoa buat Tante Ilana dan Om Bara. Semoga ada keajaiban, karena Om dan Tante sangat baik. Idem lah. Amin. Thanks doanya, Dar. Nick, abis badai reda, kayaknya aku mau ke Smart People. Really? What's happening? Tiba-tiba, seorang Susi yang gak percaya hal gaib mau ke Smart People. Susi ngeliat yang enggak ya? Atau Tante Ilana sakitnya gara-gara ilmu hitam? Om Bara juga hilang karena ilmu hitam gitu? Ya, dari data kan Susi udah lihat pocong. Terus malah naik gunung. Hilang pula. Memang harusnya Susi dibersihin. Rekomendasiku, coba ke psikiater dulu sih. Dahulukan sains. Untuk sekarang, aku bisa percaya apapun, guys. Asal Papi, Mami, semua masalah ini kelar. Aku juga bakal ke psikiater kok. Aku tetap ragu dengan hal gaib. Dari nggak percaya sama sekali, jadi ragu, itu peningkatan loh sih. Nantinya Susi juga bakal percaya kalau godam itu nyata. Terus kita berdua nge-fangirling bareng deh. Ya ampun, pasti seru banget, Besti. Coba sekalian kamu ke psikiater, Dar. Biar kehaluanmu diobati. Ih, kok rese banget ih. Ingat, dataku 99% benar. 1%-nya, Amat sangat benar. nah, itu tahu. By the way, aku masih nggak percaya godam dan sejenisnya, Dar. Kalau ada, terus sekarang mereka ngapain? Ada badai petir, ada korban. Harusnya si Gundala itu nyetopin kan? Atau malah nampung petir-petir itu biar jadi kekuatan dia. Analisismu bagus sih. Pasti karena temenan denganku ya? Para Adi Satria lagi sibuk nyelamatin korban kok sih. Cuma ya, usulmu bagus juga sih. Gundala harusnya di sini. Oke, Dara nggak mau ganggu istirahat Susi dan Tante Ilana. Selamat istirahat, Susi. Ingat, turutin kata Om dan Tante Dokter. Bye-bye. Bye. Iya. Aku meletakkan ponsel baru yang diberi oleh Tante Enggal di nakas. Rasanya berat sekali akhir-akhir ini. Sunyi. Hanya terdengar suara mesin yang turut menopang hidup Mami. Mi, biar di sini nggak sepi, Susi hidupin TV ya? Atau channel video? Musik? Bentar. Mami suka apa ya? Kok yang kuingat cuma Mami dan rapat. Repeat. Aduh, aku benar-benar kelulus. Pemirsa, sejak kemarin beberapa area di Indonesia mengalami bencana. Mulai dari tsunami di Aceh,
gempa di Kepulauan Nusa Tenggara, erupsi di Anak Krakatau, kabut hitam di Sulawesi, topan di Papua, hujan meteor di Bali, air tanah Jakarta yang mengandung racun, dan badai petir serta gempa di Kalimantan. BMKG, BNPB, dan pemerintah masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Alarm tanggap darurat bencana diaktifkan. Pemerintah berharap masyarakat tetap waspada atau mengungsi ke area yang ditentukan pemerintah. Bencana-bencana? Apa ini? Kan sudah kau bilang manusia. Proses evakuasi korban masih dilakukan sampai saat ini, dibantu oleh para adisatria seperti Tri Asih, Gundala, dan Godam. Saat ini di studio telah hadir Profesor Baskara yang mencetuskan analisis kalau bencana-bencana yang terjadi adalah perbuatan naga. Profesor, mengapa Anda berpendapat kalau bencana-bencana ini adalah perbuatan roh naga? Baik, saya akan coba jelaskan. Pendapat saya ini berdasarkan temuan di Prasasti Sembilan Naga. Bahwasanya, puluhan ribu tahun yang lalu, para roh naga adalah para penjaga bumi. Lagi-lagi prasasti. Paling juga karangan orang zaman dulu. Kejadian nyata dicocok-logiin sama isi prasasti, yang entah benar atau hoax. Mereka hidup berdampingan dengan manusia dan mengabdi pada para raja yang terpilih. Namun, suatu ketika terjadi perang antara para raja, yang mengakibatkan roh-roh naga juga ikut berperang. Lalu muncullah bencana-bencana akibat kekuatan roh naga sebelum akhirnya mereka disegel. Bencana-bencana yang terjadi, tsunami, gempa, badai petir, dan sebagainya, telah disebutkan di prasasti. Sayangnya, teks prasasti hanya menyebutkan sampai di sana saja. Jika dihubungkan dengan prasasti ini, saya berhipotesis kalau para roh naga telah bangkit. Siapa manusia itu? Mengapa ia tahu mengenai para naga? Kulihat Wisesa menyahut dan menoleh ke TV. Jadi, naga nonton berita juga. Bukankah naga hanya mitos, Profesor? Kita belum pernah mendapatkan bukti fosil dan kerangkanya. Betul. Secara sains, belum ada bukti mengenai keberadaan naga di masa lampau. Namun, sebuah mitos sekalipun pasti ada asal-usulnya. Saya dan tim arkeologi Indonesia masih terus berupaya melakukan penelitian. Banyak sekali misteri yang belum terungkap tentang dunia ini. Saya beropini, kalau para roh naga atau naga sekalipun, kemungkinan memang pernah ada di dunia ini. Naga memang ada di dunia ini. Wisesa melayang di depan televisi dengan muka girang. Tetapi, benda apa ini sebenarnya? Kenapa manusia bisa ada di dalam benda ini? Itu TV, manusianya ada di tempat lain. Aku tidak paham. Manusia, kau telah dengar tentang bencana-bencana itu. Mereka telah bangkit. Dan sayangnya, kali ini mereka bangkit dengan terpaksa. Kita harus segera menyegel mereka sebelum mereka benar-benar mengamuk. Teman-teman nagamu. Teman, sepertinya mereka tidak bisa disebut sebagai teman. Kita harus segera mengumpulkan mereka. Setelah itu, bencana-bencana akan berhenti. Kalau naganya sekecilmu, it's so easy. Aku melesat dan memerangkap Wisesa di dalam jemariku. Dia tampak kesal dan meronta. Kenapa kau menangkapku? Loh, katanya aku disuruh nyegel roh naga. Kau juga roh naga kan? Akulah yang menyegel para roh naga lainnya. Saat aku dengan kekuatan penuh, aku tak perlu disegel. Lepaskan aku. Kalau mereka itu sekecilmu, lapor aja polisi. Minta mereka nangkap.
Aku sibuk. Mami butuh aku di sini. Untuk sesaat, tubuhku merinding. Teringat pertempuranku dengan naga dan roh-rohnya di dalam gua. Saat itu, aku nyaris mati. Mungkin ini yang dinamakan trauma. Aku tidak pernah tahu kalau aku bisa mengalami hal seperti ini. Dengan kondisiku sekarang, aku lebih baik cari aman dan fokus pulih bersama Mami. Lagi pula, bisa saat ini bisa jadi hanya halusinasiku. Aku harus ekstra hati-hati dengan makhluk itu. Manusia, kau tidak mengerti juga ya. Untuk membuat badai petir ataupun kabut asap serta hal-hal lainnya, sepertinya mereka tidak sepertiku. Lalu, mamimu masih hidup juga kan? Ada pelayan pula yang masih bisa melayaninya. What? Kau ngeremehin nyawa Mami? Harus kau yang menyegel mereka. Karena kau yang telah memecahkan segel pada pusaka 9 naga. Enggak, pergi aja sendiri. Aku tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada kau. Dih, nyusahin. Karena itulah, ikut denganku menyegel mereka satu persatu. Terus Mami gimana? Susi, pergilah. Mami! Pemirsa, minggu lalu di Kalimantan terjadi gempa dengan magnitudo 6,9 skala Richter. Suatu kejadian yang anomali. Belum selesai evakuasi korban, beberapa waktu ini Kalimantan diterpa badai petir dan asap hitam. Fenomena-fenomena ini memunculkan banyak spekulasi dari para ahli, seperti Profesor Baskara yang mengatakan ini adalah tanda kebangkitan para naga. Pemerintah dan para adisatria pun masih berjibaku menolong para korban. Namun, baru saja video amatir beredar, sesosok makhluk raksasa terlihat terbang di langit. Sosok ini diyakini sebagai naga. Ia mengeluarkan sengatan-sengatan petir dari badannya. Apakah sosok ini penyebab terjadinya badai petir? Tira Tragedi. Karakter Tira oleh Nono GM. Pengisi suara: Riri sebagai Susi atau Tira, Dierdi Anindika sebagai Naga Wisesa, Mahdi Sugoi sebagai Profesor Baskara, Ken Shani sebagai Darani, dan Dito Ahmad sebagai Nicholas. Didukung oleh Bagus Prasetya sebagai Bara, Nabilah sebagai Ilana, Hafsyah Hamidah sebagai Ibu Enggal, April dan Sarah Amadea sebagai pembawa berita, Henry dan Hanif sebagai penduduk. Produser Dirdra Anindika. Konsep cerita Oya Sujiwo, Nabilah Rosyadah, Iman Syahlubis, Dierdi Anindika. Konsep naga Fajar Sungging. Desain naga Krim Kopi, Latifah NH. Desain karakter Krim Kopi, Fauzia Chang, Ken Shani, Latifah NH. Naskah Aries Tanabira. Editor cerita Oya Sujiwo, Dierdi Anindika. Ilustrator Fajar Sungging, Iwan Azif, Yumi Becker. Asisten ilustrator Abel dan Elin. Video editor Bagus Prasetya. Penata suara Hanif Arifai. Sampai jumpa di tragedi selanjutnya.